Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6 hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, karena masih dalam masa pandemi, anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan 5M ya. Yang pertama, mencuci tangan. 2, memakai masker. 3, menjaga jarak. 4, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Anak-anakku, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar bersama matematika kelas 6, menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Tujuan pembelajaran: 1. Melalui video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan soal cerita tentang bilangan bulat negatif dengan benar. 2. Melalui video pembelajaran, siswa dapat menyelesaikan soal cerita tentang bilangan bulat dengan tepat. Pada pertemuan pembelajaran yang lalu, kalian sudah belajar operasi hitung campuran bilangan bulat, bukan? Masih ingatkah cara mengerjakannya? Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Sudah siap anak-anakku? Mari kita bahas soal cerita bilangan bulat di bawah ini. Seekor burung terbang dari ketinggian 12 meter di atas permukaan laut. Burung tersebut melihat ikan yang berenang di bawahnya. Ikan tersebut berenang pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan laut. Berapa meter jarak antara burung dengan ikan tersebut? Wah, bagaimana ya cara mengerjakannya? Nah, anak-anakku tidak usah khawatir, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Untuk menyelesaikan soal cerita di atas, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, tentukan hal apa saja yang diketahui di dalam soal. 2, tentukan hal apa yang ditanyakan. 3, buatlah model matematika yang sesuai dengan soal. 4, selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah kalian buat. Kita tentukan hal apa saja yang diketahui dalam soal nomor 1 tadi. Diketahui posisi awal burung 12 meter di atas permukaan laut. Posisi ikan 3 meter di bawah permukaan laut. Karena di bawah permukaan laut berarti negatif 3. Ditanya berapa meter jarak burung dengan ikan. Kita buat ilustrasinya ya. Ini ada seekor burung yang sedang terbang di atas permukaan laut dengan ketinggian 12 meter. Posisi permukaan laut berarti 0. Kemudian posisi ikan karena 3 meter di bawah permukaan laut berarti ikan tersebut berada pada negatif 3. Kemudian ditanya berapa meter jarak burung dengan ikan. Kemudian kita buat model matematika yang sesuai dengan soal tadi. Posisi awal burung di atas permukaan laut dengan ketinggian 12 meter. Karena burung ingin menangkap ikan, berarti burung harus terbang ke bawah, turun di bawah permukaan laut sejauh negatif 3 meter. Berarti karena turun nanti harus dikurangi. 12 dikurangi negatif 3. Masih ingat kan caranya? Mengurangkan bilangan bulat berarti 12, tanda pengurangannya kita ubah menjadi tanda penjumlahan, kemudian tanda bilangan pengurangnya kalau negatif
kita ubah menjadi positif. Kalau positif kita ubah menjadi negatif. Karena di sini posisinya pengurangnya bilangannya negatif 3, berarti kita ubah menjadi positif 3. Berarti 12 ditambah 3 hasilnya 15 meter. Jadi jarak antara burung dengan ikan adalah 15 meter. Kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Bayu menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Lalu ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air dalam gelas tersebut sekarang? Untuk menyelesaikan soal nomor 2 tadi, caranya yang pertama adalah tentukan hal apa saja yang diketahui di dalam soal. 2. Tentukan hal yang ditanyakan. 3. Buatlah model matematika yang sesuai dengan soal. 4. Selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah kalian buat tadi. Oke, diketahui di dalam soal suhu awal adalah 18 derajat Celcius. Suhu air setelah es batu dimasukkan turun 10 derajat Celcius. Suhu saat es mencair naik menjadi 5 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapakah suhu air sekarang? Nah, kita buat model matematikanya. Suhu awal 18 derajat Celcius, karena suhu air setelah dimasukkan es batu turun, berarti kita kurangi 10 derajat Celcius. Kemudian suhu es mencair naik, karena naik berarti kita jumlahkan 5, berarti 18 dikurangi 10 hasilnya 8, kemudian ditambah 5 hasilnya 13. Jadi suhu di dalam gelas tersebut sekarang adalah 13 derajat Celcius. Bagaimana anak-anakku? Sudah siap melanjutkan contoh soal yang ketiga? Nanti caranya masih sama dengan soal yang pertama dan kedua caranya ya. Kita baca dulu soal yang ketiga. Pada musim panas, suhu di sebuah negara adalah 25 derajat Celcius. Pada musim dingin, suhu turun sebesar 29 derajat Celcius. Berapakah suhu negara tersebut pada musim dingin? Kita tentukan hal apa saja yang diketahui pada soal tadi. Kita tentukan hal apa saja yang diketahui dalam soal. Yang diketahui adalah suhu musim panas 25 derajat Celcius. Suhu pada musim dingin turun 29 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapa suhu pada musim dingin? Nah, kita buat model matematikanya. Karena suhu panas tadi 25 derajat Celcius, kemudian suhu musim dingin turun, berarti kita kurangkan 25 derajat Celcius dikurangi 29 derajat Celcius, hasilnya negatif 4 derajat Celcius. Jadi suhu pada musim dingin adalah negatif 4 derajat Celcius. Kita lanjutkan soal nomor 4. Safa menggunakan lift dari lahan parkir sebuah gedung. Lahan parkir tersebut berada 3 lantai di bawah lantai 1. Jika Safa naik 8 lantai, di lantai berapakah Safa sekarang berada? Kita tentukan apa saja yang diketahui dalam soal tadi. Posisi awal lift 3 lantai di bawah tanah, karena di bawah tanah berarti nanti negatif 3.
Lift naik ke lantai 8. Kemudian yang ditanyakan lantai berapa posisi Safa sekarang. Nah, kita tentukan model matematikanya. Karena tadi di lantai bawah tanah berarti negatif 3. Kemudian naik, karena naik berarti kita tambahkan, karena di lantai 8 berarti kita tambahkan 8. Berarti negatif 3 ditambah 8 hasilnya 5. Jadi posisi Safa sekarang berada di lantai 5. Kita lanjutkan pada contoh soal nomor 5. Menurut perkiraan cuaca, suhu di kota Purwodadi adalah 31 derajat Celcius. Sedangkan suhu di kota Purwokerto adalah 24 derajat Celcius. Selisih suhu dari kedua kota tersebut adalah, kita tentukan apa saja yang diketahui dalam soal. Yang diketahui dalam soal adalah suhu kota di Purwodadi 31 derajat Celcius. Suhu kota di Purwokerto adalah 24 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapa selisih suhu kedua kota tersebut. Mari kita buat model matematikanya. Karena selisih yang ditanyakan berarti nanti cara mengerjakannya adalah suhu tertinggi dikurangi suhu terendah. Suhu tertinggi tadi 31 derajat Celcius dikurangi suhu terendahnya 24 derajat Celcius. Jadi hasilnya 7 derajat Celcius. Jadi selisih suhu kedua kota tersebut adalah 7 derajat Celcius. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Suhu mula-mula dalam kulkas adalah negatif 12 derajat Celcius. Karena listrik padam, suhu dalam kulkas naik 1 derajat Celcius setiap 5 menit. Berapakah suhu kulkas setelah padam selama 30 menit? Kita tentukan apa saja yang diketahui dalam soal tadi. Yang diketahui suhu mula-mula adalah negatif 12 derajat Celcius. Kemudian suhu naik 1 derajat Celcius setiap 5 menit. Yang ditanyakan suhu kulkas setelah listrik padam selama 30 menit. Nah, tadi setiap 5 menit sekali naiknya 1 derajat, waktunya 30 menit. Berarti 30 ini kita bagi 5, hasilnya 6. Nah, berarti selama 30 menit ketika listrik padam, suhu kulkas naik menjadi 6 derajat Celcius. Nah, kita tentukan model matematikanya. Suhu mula-mula negatif 12 derajat Celcius. Karena suhunya naik berarti kita jumlahkan, ditambah 6 derajat Celcius. Karena tadi yang ditanyakan selama 30 menit. Berarti negatif 12 derajat Celcius ditambah 6 derajat Celcius. Hasilnya 6 derajat Celcius. Jadi suhu kulkas setelah padam selama 30 menit adalah 6 derajat Celcius. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah jelas? Untuk mengetahui apakah kalian sudah jelas, coba kerjakan soal nomor 7, 8, dan nomor 9. Silahkan soalnya kalian tulis pada buku tugas kalian ya. Soal ke-7. Dalam sebuah permainan, mula-mula seorang anak maju 8 langkah. Kemudian ia mundur 12 langkah. Dan terakhir maju lagi 6 langkah. Berapa langkah jarak anak tersebut dari titik ia berdiri mula-mula? Soal nomor 8. Suhu mula-mula sebuah ruangan adalah 25 derajat Celcius. Setelah AC ruangan dinyalakan,
suhunya turun menjadi 20 derajat Celcius. Berapakah penurunan suhu pada ruangan tersebut? Soal nomor 9. Seorang penyelam mula-mula berada 4 meter di bawah permukaan laut. Lalu ia menyelam lagi sejauh 6 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Bagaimana pelajaran hari ini? Sudah jelas bukan? Kalian bisa menyimak video ini lagi agar kalian lebih memahaminya lagi. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.